nih kembali lagi bersama Mintan di podcast Ngoptan, ngobrol pertanian tanpa batas. Kita akan berbincang santai soal dunia pertanian dan di episode kali ini masih ditemani oleh Bapak Insinyur Haji Yayan Agustian MSI selaku Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Bandung. Selamat datang kembali Pak di podcast Ngoptan. Ya, terima kasih. Ya. Semoga nanti pesan-pesan yang Bapak sampaikan dapat menginspirasi Sobat Tani ya Pak. Nah di episode sebelumnya kita kan sudah membahas ya Pak tentang core value ASN berakhlak dengan nilai berorientasi pelayanan. Kali ini kita akan membahas nilai yang selanjutnya nih Pak, yaitu kolaboratif. Boleh dijelaskan makna dari nilai kolaboratif itu sendiri? Ya. Kolaboratif ini artinya kita harus bermitra dengan pentahelix, akademisi, bisnis, government, media, dan komunitas. Nah, kami sudah berkolaboratif pertama dengan TNI, Polri. Dengan TNI kami bekerjasama dalam hal pengembangan padi. Kemudian dengan Polri kita juga telah bekerjasama dalam rangka mendukung swasembada jagung. Nah ini artinya kolaboratif ini akan terus kita kembangkan, baik juga dengan perguruan tinggi. Misalnya kami mengembangkan bagaimana pengembangan bawang merah menjadi sebuah klaster yang sangat diunggulkan. Ini artinya terus beberapa pentahelix ini akan kita kembangkan agar kolaboratif ini menjadi implementasi dari core ASN berakhlak. Wah, jadi dari kolaboratif sendiri itu sudah Dinas Pertanian sudah banyak berkolaborasi dengan institusi lain ya Pak ya? Iya. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh nih Pak, apa sih tujuan dari nilai kolaboratif itu sendiri menurut para ASN gitu? Ya, tujuan dari kolaboratif ini tentu saja kita ingin meningkatkan kesejahteraan petani, kemudian juga dalam upaya meningkatkan produksi, dan beberapa kaitannya dengan pengembangan kelembagaan petani, kemudian para kelompok tani, sehingga bahwa kolaboratif ini akan berimplementasi kepada semua aspek yang mendukung tercapainya kesejahteraan petani. Baik, jadi dari tujuan kolaboratif itu sendiri bukan hanya kata kerjasama ya Pak ya, tapi juga mengembangkan kelembagaan petani, terus berkolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari petani dan stakeholder lainnya. Nah, dalam konteks sehari-hari nih Pak, dari nilai kolaboratif itu sendiri di aspek internal, misalnya kan di Dinas Pertanian tentu ada Puskeswan ya Pak ya, kemudian BPP, apakah ada implementasinya? Ya, di bidang Keswan kita ada namanya Jessica, Jumat, Edukasi, Sterilisasi, dan Kastrasi yang membidik kepada hewan kucing misalkan ya, ataupun ternak lain ya, yang hewan lain yang tujuannya bahwa kita untuk lebih kepada kesehatan hewan. Kemudian di UPTD Alsintan juga kita ada namanya Pangkalan, pelayanan bengkel keliling Alsintan, yaitu sebagai pelayanan memperbaiki alat mesin pertanian yang mengalami kerusakan. Petugas kita turun langsung ke lapangan untuk memperbaiki. Nah, baik. Dari internal sendiri tadi sudah dijelaskan ya Pak ya, dari bidang kesehatan hewan juga Alsintan. Nah, untuk dari eksternal nih Pak, tadi disebutkan di awal misalnya TNI, Polri, apakah ada institusi lain misalnya dari perguruan tinggi atau misalnya perangkat daerah, boleh disebutkan? Ya, selain dari TNI dan Polri, tentu saja bahwa perguruan tinggi ini sering bermitra dengan kami. Kami berkolaborasi dalam rangka misalkan pengembangan kemurnian bibit ya. Di antaranya yang pernah kita lakukan adalah tembakau, kemudian bawang merah, dan kemudian juga di stroberi ya. Nah, ini kita perlukan bahwa untuk menghasilkan produk lokal unggulan asal Kabupaten Bandung. Kemudian juga beberapa perguruan tinggi membantu kami dalam hal pengembangan kelembagaan ekonomi petani. Jadi mendorong bahwa para petani lebih kepada hilirisasi, artinya pemasaran atau mendekatkan pasar dengan
retail dan sebagainya. Boleh dijelaskan Pak yang kolaboratif dengan TNI dan Polri misalnya tadi dalam swasembada jagung ya Pak? Bagaimana prosesnya, terus bagaimana pelayanan ke masyarakatnya juga seperti apa? Ya, kolaboratif dengan TNI dan Polri memang pertama bahwa TNI ditugaskan oleh pemerintah pusat sebagai mendukung swasembada pangan dalam hal ini padi, tanaman padi. Sedangkan Polri ditugaskan oleh pemerintah pusat sebagai untuk mendukung swasembada jagung. Nah, tentu saja bahwa kami berkolaborasi dengan TNI dan Polri ini atas dasar kebutuhan yang kita harapkan dapat mendukung swasembada pangan. Prosesnya mungkin ya pertama tadi ada pertemuan-pertemuan ya yang mendukung penentuan lokasi, kemudian siapa petaninya, kemudian nanti target hasilnya, kemudian yang penting adalah bagaimana pengolahan dan perawatan sampai nanti hingga panen. Dari proses yang panjang itu boleh dijelaskan Pak peran-peran khusus dari tiap-tiap institusi untuk mensukseskan kegiatan tersebut? Ya, peran-peran institusi ini memang menjadi hal yang kesatuan yang sangat penting. Karena kami juga membutuhkan pertama ada lembaga atau perusahaan yang menyediakan pupuk yang cocok untuk mendukung ke arah sana. Kemudian juga kami juga membutuhkan peralatan asintan yang dalam rangka menunjang juga baik pengolahan maupun nanti hasil panennya. Kolaboratif lain dengan hal ketika masa panen juga kami harus kerjasama dengan siapa nanti pengelolanya, misalnya Bulog ya, yang akan menampung hasil produk tersebut. Dari peran-peran yang disebutkan tadi, apakah ada kendala atau tantangan yang dihadapi, terus bagaimana Pak cara mengatasinya? Baik, untuk kendala mungkin selalu ada ya. Karena ini memang sebuah tantangan bagi kita bagaimana mengeliminir tantangan maupun permasalahan. Tetapi pada prinsipnya kita selalu ada koordinasi baik tadi TNI, Polri maupun dengan perusahaan pendukung ya yang lain. Bagaimana mereka saling berkolaborasi mengisi kekurangan yang kita miliki menjadi sebuah kekuatan dalam rangka mendukung swasembada pangan tadi. Nah, sejauh ini Pak untuk sampai saat ini proses misalnya dari swasembada pangan tadi sudah sampai mana prosesnya, boleh dijelaskan, diceritakan gitu Pak? Ya, alhamdulillahnya bahwa sekarang ini kita untuk produksi padi ya. Panennya luar biasa, melimpah karena juga didukung tahun ini sepanjang tahun ini hujan terus menerus, sehingga kita tidak kekurangan air gitu kan. Ini anugerah tahun ini, kemudian ditunjang dengan harga yang sangat menarik dari pemerintah. Harga gabah kering diterima dengan harga 6.500 sehingga petani bergairah. Kemudian juga pemerintah melakukan penghentian impor. Ini sehingga membangkitkan para petani semangat untuk menanam padi dan alhamdulillahnya luar biasa. Tentunya tadi dijelaskan ya Pak banyak pihak yang terlibat dalam menyukseskan program swasembada pangan tadi. Nah, boleh disampaikan Pak pesan, motivasi atau ajakan untuk para ASN supaya semangat dalam menerapkan nilai kolaboratif? Ya, saya mengajak kepada seluruh ASN untuk menerapkan core value ASN berakhlak. Artinya kita tidak hanya sekedar datang ke kantor, pulang, tetapi harus diterapkan pola-pola inovatif, kerja keras, kemudian juga melayani, semangat untuk mengembangkan kemampuan kita menjadi sebuah pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya dan tentunya informasi yang sangat bermanfaat untuk Sobat Tani yang menyaksikan. Sampai jumpa di episode podcast Ngoptan selanjutnya. Mari Pak.